Selamat siang semuanya. Oke, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat odon sahabat kaos, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian itu selalu sehat, selalu banyak rezeki, dan selalu dikasih bener-bener rahmat ataupun anugerah bagi Sang Pencipta. Oke, terima kasih banget ya buat kalian yang udah like and subscribe video saya. Mudah-mudahan video ini bisa lebih berkembang dan bisa lebih semangat menginformasikan tentang dunia perkelincian. Oke, pada hari ini kita akan membahas yang mungkin suatu saat bukan suatu saat. Setiap kali itu ada pertanyaan ataupun jadi beban pikiran bagi yang udah ngerti tentang kelinci, tentang dengan kawin sedara. Kawin sedara itu apa sih sebenarnya? Saya jelaskan dulu. Kawin sedara itu adalah kawin di mana perkawinan ini terjadi dengan sistem sama-sama keluarga. Contohnya si ini beranak, punya anak, dikawinkan lagi sama ini. Nah, ini dia kawin sedara. Atau misalkan dia punya induk ataupun bapak, ini punya anaknya, dikawinkan lagi sama si induknya ataupun si bapaknya. Nah, itu adalah kawin sedara yang dimana bisa diartikan itu satu keluarga dan satu keturunan. Oke, buat sobat-sobat dimanapun Anda berada, tentunya video kali ini akan membahas tentang kawin sedara. Banyak orang-orang yang membicarakan ataupun bingung tentang dunia perkelincian, yang mungkin orang-orang awam itu bisa dikatakan bingung juga. Apa bingungnya? Tentang kawin sedara. Nah, kawin sedara ini berupa tentang kawin di mana kelinci ini dikawinkan dengan satu keluarga. Bagaimana cara menanggulanginya seperti itu? Nah, karena kadang kalau misalkan saya pas pertama-tama melihara kelinci ya, saya itu 2014 pernah secara teori itu memakai dengan sistem tidak mau dengan kawin sedara ataupun satu keturunan. Saya selalu mencari yang berbeda-beda keturunan. Setelah beriring dengan berjalannya waktu, ternyata bingung juga, dan secara langsung saya bingung dong secara logika. Punya kelinci seperti ini di kandang banyak, tapi misalkan satu sedara, otomatis saya harus mencari lagi. Nah, secara garis besar kita juga bingung dong, dan akan berbosan dengan pencarian beda-beda keturunan. Nah, pada akhirnya saya memutuskan untuk mengawinkan kawin sedara. Katanya sih, kata para penghobi dan lain-lain dulu, kalau misalkan kawin sedara itu sangat berbahaya ya. Berbahayanya seperti apa? Katanya rusak gen keturunan dan lain-lain. Secara saya simpulkan, saya praktekkan di kandang, ternyata berbahayanya itu sangat kecil, sobat. Di antara 7 keturunan kelinci ataupun ibaratnya kelahiran kelinci, bakal ada suatu terjadi, yaitu tentang keturunan jelek. Emang benar ada, tapi jarang sekali ya. Saya tekankan kembali buat teman, tapi jarang sekali ya. Nah, kalau misalkan jeleknya apa sih? Kadang-kadang terjadi gigi panjang ataupun secara garis besar itu tonggos. Nah, di antara 7 keturunan tonggos ini itu tidak semuanya, sobat. Nah, jadi hanya cuma satu di antara 7 turunan yang saya pernah alami di sini. Saya sekarang ini mengawinkannya dengan kawin satu darah semua ataupun satu keturunan. Kadang-kadang ada yang dinamakannya itu namanya jalannya pengkang, ataupun misalkan bahasa ininya apa ya, tidak benar ya. Jadi kayak bahasa Sundanya impur ataupun pengkang, itu kakinya itu bengkok. Nah, itu adalah salah satu yang mungkin bisa dikatakan pengalaman saya dengan kawin sedara. Tapi jarang, sobat. Di antara 7 keturunan tuh jarang banget yang terjadi. Hanya ada satu yang mungkin bisa dikatakan dengan ada kelainan tubuh ataupun kelainan yang bisa mengakibatkan ketidaksempurnaan badan si kelinci tersebut. Tapi jarang banget, sobat. Setelah saya berpengalaman seperti ini, nah saya dapat menyimpulkan dong, ternyata kawin sedara itu tidak berbahaya buat kelinci. Kawin sedara itu mungkin bisa dikatakan satu keturunan dikawinkan dengan satu keturunan lain. Kita berpikir secara logika dalam ibaratnya kita berangan-angan main ke dalam hutan ataupun ke dalam suatu habitat tentang lingkungan si kelinci di alam liar. Apakah bisa mungkin terjadi nggak kalau misalkan kita kelinci diumbar dan beranak di situ, si cowoknya itu aja?
kalian secara logika kelinci bisa memilih tidak tentang beda-beda darah? Tentunya tidak kan. Nah, kenapa tidak bisa seperti itu? Dikarenakan itu suatu lingkungan dan situsnya situs koloni ataupun bukan peternakan sih, lingkungan koloni yang dikuasai oleh satu jantan tersebut. Nah, mungkin secara logika mereka juga baik-baik aja kalau misalkan satu keturunan ibaratnya terjangkit dengan kelinci yang ibaratnya bisa mengalami gangguan-gangguan dan lain-lain atau gigi panjang, mungkin kelinci dengan kawin sedarah itu tidak bakalan ada sebanyak-banyak ininya ataupun dialami ya. Oke, buat sobat-sobat dimanapun Anda berada, secara garis besar kawin sedara ini saya baris bawahi tidak berbahaya ya sobat ya, dikarenakan di antara 7 keturunan mungkin bisa terjadi ataupun mungkin tidak, ini bakal baik-baik saja. Saya sudah praktekkan selama 2014 sampai sekarang, mungkin hanya terjadi 1 ataupun 2 kali aja ya yang bisa mengalami kaki infur ataupun pengkang, bisa seperti itu ya. Kadang-kadang juga pengkang juga bukan dialami dengan kawin sedarah, bisa entah dari alasnya licin, tapi yang misalkan faktor yang biasanya mengakibatkan itu adalah gigi tonggos atau gigi berlebihan. Kadang-kadang katanya orang kalau misalkan kelinci dikasih pelet aja giginya tonggos, enggak, saya di sini pakai pelet aja, jadi mereka tidak apa-apa ya. Nah, mungkin bisa dikatakan itu bisa masuk dalam kategori dengan kawin sedara yang bisa hanya 1 kali, itu pun jarang ya sobat-sobat. Nah, jarang banget terjadi tentang kelainan-kelainan tentang kelinci ini. Nah, kalau misalkan kalian tentang kelinci itu masih bingung, kadang-kadang persepsi kalian itu mencari kelinci yang berbeda-beda darahnya ataupun berbeda keturunannya, silakan aja. Nah, saya tidak anjurkan kalian ibaratnya mengadopsi ataupun perkataan saya ini dengan aman, tapi coba kalian tanyakan kepada para peternak yang ada di kampung kalian ataupun di daerah masing-masing, apakah mereka tetap memakai kawin sedarah ataupun sistemnya sistem berbeda-beda keturunan ya. Nah, coba saya yakin kalau kalian bertanya tentang berbeda-beda keturunan pasti ada juga, dan saya lebih yakin lagi kawin kebanyakan orang-orang yang di miara kelinci yang lebih banyak daripada penghobi ibaratnya dibilang 10 pun 5, pasti mereka menerapkan kawin sedara, dikarenakan mereka juga bingung kalau misalkan harus mencari tentang berbeda-beda keturunan kelinci tersebut. Oke, buat sobat-sobat, kawin sedara ini secara garis besar sama saya dibawahi yaitu tidak apa-apa buat kelinci kalian tersebut. Buktinya saya mau memakai selama ini dengan kawin sedara karena kan aman aja. Ini adalah anak dari si bapaknya yang warna Hellqueen, dan ini anaknya, ntar pasti saya kawinkan kembali ke si bapaknya. Nah, kalau misalkan kalian ingin menerapkan kandang seperti saya, silakan. Kalau misalkan kalian mengadopsi tentang perbedaan tentang menjaga kawin sedara, silakan, nggak apa-apa. Di sini kita hanya berbagi sharing dan kita berbagi pengalaman. Mungkin pengalaman kalian lebih luas dan ibaratnya lebih mahir ataupun lebih menguasai, silahkan kita sharing aja. Mungkin di sini juga saya bukan guru ataupun bukan para ilmuwan yang selalu meneliti, cuman saya hanya sekadar hobi aja. Setiap hari pakai ini. Di 2014 saya ibaratnya hobi kelinci, bukan 2014 ya. Saya dari kecil lah, kalau 2014 itu saya memulai kembali dari sistem kontrakan seperti ini. Kalau saya kecil tuh sistemnya koloni yang berlubang beranak di dalam kanah ataupun di garong katanya bahasanya. Oke, saya terapkan ataupun saya bilang kembali, kawin sedarah itu tidak berbahaya buat kelinci kalian. Yang terjadi kelinci itu 7 turunan, hanya ada beberapa satu. Bisa terjadi 1 ataupun bisa tidak. Nah, oke, mudah-mudahan kalian bisa dimengerti video ini. Nah, video ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe teman-teman.